Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta kepada relawan dan simpatisannya untuk tidak takut jika mendapat intimidasi. Ganjar menekankan mereka harus berani melawan dengan cara konstitusional. Hal itu disampaikan Ganjar saat menghadiri kampanye di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa 30 Januari. Ia mengaku mendapat banyak laporan bahwa para relawan dan simpatisannya mendapat intimidasi dari oknum-oknum tertentu. Menurut Ganjar, hal semacam ini tidak boleh dibiarkan apalagi ditakuti. Ia menekankan bahwa intimidasi harus dilawan dengan cara konstitusional. Ganjar mengaku pihaknya sudah menyiapkan pengacara-pengacara hebat untuk menangani masalah ini. Ia pun berharap tidak ada lagi intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu terhadap relawan dan simpatisannya. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga meminta relawannya untuk terus berjuang memenangkan kontestasi Pilpres yang akan digelar pada tanggal 14 Februari mendatang. Para relawan dan simpatisan yang hadir pun menyatakan siap dan sanggup memenangkan Ganjar Mahfud. Sampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Ya, ada di tengah Pura ini, ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu? Yaitu tadi, karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja
dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat, saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau, dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Pas Pampres membantah menganiaya seorang warga yang membentangkan spanduk Ganjar Pranowo di depan mobil Presiden Joko Widodo. Dugaan Pas Pampres memukul warga dibuat dalam sebuah video yang viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan di Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 30 Januari kemarin. Dalam video itu terlihat seorang pria tiba-tiba membentangkan spanduk bertuliskan "Selamat datang Pak Jokowi, kami sudah pindah, kami pilih Ganjar". Pria tersebut kemudian diamankan oleh aparat keamanan. Asintel Pas Pampres Kolonel Kavaleri Herman Taryaman membantah narasi pemukulan warga dilakukan Pas Pampres. Kolonel Kavaleri Herman mengatakan pihak yang mendorong warga menggunakan baju sipil biasa, sedangkan Pas Pampres memakai seragam resmi saat menjaga Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya. Kolonel Kavaleri Herman menyebut Pas Pampres mempunyai tugas melakukan pengamanan fisik jarak dekat terhadap VVIP. Hal itu sesuai dengan tugas dan fungsinya yang telah diatur Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang pengamanan VVIP. Sosial program Presiden Jokowi akan dirapel selama 3 bulan pada Februari 2024. Pembagian bansos itu tidak melibatkan Kementerian Sosial. Atas hal itu, Capres Anies Baswedan memberikan kritikan keras. Anies mengkritik bansos yang tidak diberikan per bulan tetapi digabung atau dirapel. Menurut Anies, bansos sebaiknya diberikan per bulan bukan mengikuti kalender politik. Anies menegaskan program bansos sudah diputuskan oleh pemerintah, sehingga ia tidak ingin program bansos dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Hal yang sama juga disampaikan Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah. Said khawatir bansos dijadikan sebagai alat kepentingan politik. Pasalnya, Kemensos sebagai ujung tombak penyaluran bansos tidak dilibatkan, justru diambil alih oleh pihak lain. Padahal Kemensos merupakan kementerian yang memiliki data 18,8 juta penerima bansos. Said mengatakan selama hampir 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dikelola langsung oleh Kemensos. DTKS selalu dikelola oleh Kemensos, bukan kementerian lain apalagi Kemenko PMK. Oleh karena itu, publik patut curiga jika bansos yang merupakan program pemerintah dijadikan sebagai alat politik. Suara, Bapak Ibu sekalian, posisi hari ini ketika kita tanyakan siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang dipilih, maka angkanya posisi pasangan 02 atau Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di angka 50,7%. Jadi elektabilitas Prabowo Gibran sudah mencapai atau sudah melewati magic number untuk satu putaran, ya, yaitu di angka 50,7%. Lembaga survei LSI dari JA merilis hasil cacak pendapat terbarunya. Dalam survei itu, paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul di posisi pertama dengan suara mencapai lebih dari 50%. Prabowo Gibran meraih elektabilitas sebesar 50,7%. Kemudian posisi kedua ditempati oleh paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin atau Amin dengan elektabilitas 22,8%. Sedangkan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 19,7%. Survei tersebut dirilis LSI dari JA melalui kanal YouTube-nya pada Selasa 30 Januari. Berdasarkan hasil survei itu, maka Prabowo Gibran sudah memenuhi syarat untuk menang dalam satu putaran. LSI dan JA menggunakan teknik multistage random sampling dengan melibatkan 1.200 responden. Survei elektabilitas Capres-Cawapres itu dilakukan pada 16-26 Januari 2024. Margin of error dari survei LSI dan JA itu sekitar 2,9%. Sementara itu, dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI yang dirilis pada Sabtu 20 Januari kemarin, Prabowo Gibran juga unggul. Namun elektabilitas Prabowo Gibran belum mencapai 50%.
Dalam survei LSI, elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 47,0%. Sedangkan Anies Muhaimin di posisi kedua mendapat elektabilitas 23,2%, disusul Ganjar Mahfud dengan perolehan elektabilitas 21,7%. Adapun survei LSI itu dilakukan pada 10-11 Januari 2024. Survei itu melibatkan sebanyak 1.206 responden dengan metode double sampling. Margin of error dari survei itu berkisar 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.